Salam semua. Ya, tolong mic kasih Sam. Tema kita hari ini adalah hidup berdampak melalui karakter kita menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Mari kita baca satu ayat, Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, saudaraku, ini sebetulnya inti iman kita. Tuhan meminta kita supaya mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dengan akal budi, segala cara. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita bicara pertama bagaimana kita menghormati Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, "Hendaklah kamu kudus karena aku kudus." Jadi kita diminta Tuhan, dan itulah rancangan besar Tuhan. Yesus dikirim menjadi manusia untuk menebus kita, supaya kita menjadi umat yang kudus, yang layak bagi Dia, yang menyenangkan hatinya. Dan kita hidup kudus bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi Dia ingin supaya kita berjubahkan kekudusan Tuhan. Karena dikatakan 1 Korintus 6:20, Yesus rela mati untuk membayar. Jadi kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Itu yang Allah ingin dihargai. Banyak orang Kristen juga terikut-ikut Taurat itu dengan upaya sendiri, perbuatan baik, melakukan segala upaya supaya hidupnya benar berkenan pada Tuhan. Bukan itu kehendak Tuhan. Supaya kita sangat menghargai karya Tuhan, bahwa Yesus rela mati mencurahkan darahnya untuk menebus bayar kita. 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak berdosa rela jadikan dosa supaya kita dibenarkan. Jadi itu yang perlu kita hormati, hargai. Dalam hati kita sungguh-sungguh bersyukur dan mau menyatakan dalam sikap hidup kita bahwa Dialah yang Maha Kudus itu. Yesus, kita hargai Dia dengan menempatkan Yesus menjadi Tuhan juru selamat kita satu-satunya, dan kita terus menyatakan Dialah, Yesus Tuhan itu berkuasa mengisi hati saya, jiwa saya, seluruh kekuatan saya. Itu Tuhan mau, itu Tuhan mau. Jadi coba baca Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Itu arti kudus. Kita terus melekat intim dengan Dia dan menaruh firman-Nya berkuasa dalam hati kita. Itu arti kekudusan. Bukan kudus karena perbuatan, tapi karena Dia dalam kita menghasilkan buat perbuatan baik, karena kasih-Nya, Roh-Nya berkuasa. Firman-Nya berkuasa dalam kita, hidup kita jadi benar.
Tuhan melihat bukan lagi perbuatan kita, tapi Dia mengontrol, menguasai hidup kita. Mari kita tiap-tiap hari sebagai bukti, sebagai tanda kita hidup kudus itu menyatakan engkaulah Tuhan, engkaulah juru selamatku, berkuasa dalam hidupku. Jadi kita menyatakan kekudusan Tuhan Yesus dengan terus melekat hati kita, pikiran kita, jiwa kita melekat pada Dia, dan kita berikan dalam segala hal. Tuhan, kuasailah hatiku dengan firman-Mu. Itu membuat kita, langkah kita jadi benar. Jadi buahnya kebenaran itu bukan perbuatan benar membenarkan kita, tapi karena hati kita sudah diisi kebenaran, perbuatan kita jadi benar. Jadi banyak orang balik karena itu. Bukan perbuatan yang benar membenarkan kita, tapi karena kita benar, perbuatan kita jadi benar. Mari kita tempatkan Dia mengendalikan hidup kita. Segala sesuatu kita katakan, Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan. Jadi kita selalu berpikir, Tuhan itulah yang membenarkan hidup saya. Tuhan itulah yang mengarahkan hidup saya. Pada saat kita menempatkan Dia mengendalikan hidup kita jadi benar, hidup kita kudus. Bukan kekudusan karena perbuatan, tapi kita berjubahkan Yesus kekudusan kita. Yang kedua, hidup tadi yang pertama, hidup kudus, berjubahkan kita minta kudus karena Yesus yang kudus itu. Kita beribadah sungguh-sungguh pada Dia. Ibrani 10:22 mengatakan, hendaklah kamu bersekutu sesama kamu. Jadi ibadah yang sungguh-sungguh dimulai dari bangun pagi, itulah gunanya, pentingnya. Saya minta semua kita sini bangun satu kebiasaan, bangun pagi langsung bertemu Tuhan. Siapkan hati menyembah Dia, berdoa, muji Dia sungguh-sungguh dengan bersuara. Nyanyi itu jangan dalam hati saja. Kalau kita muji Tuhan dengan suara keluar dari mulut, maka suara itu masuk telinga, maka telinga kita menangkap suara itu, memerintahkan seluruh tubuh kita, jiwa kita, roh kita memuji Dia. Jadi jangan hanya asal. Jadi kita dari pagi kita siapkan hati kita supaya jiwa kita, hati kita, jiwa kita itu, perasaan kita, emosi kita dikuasai oleh roh puji-pujian. Kau ku sembah, itu terus menguasai hati kita. Senang memuji Tuhan, senang menyembah Tuhan. Jadi apalagi kalau kita mau persekutuan, siapkan hati. Ibadah bukan sekedar datang ke gereja, bernyanyi muji Tuhan sini, itu persoalan hati. Saudara ke gereja juga duduk di sini bisa saja tidak muji menyembah. Bahkan kadang-kadang WL singer pun tidak memuji Tuhan. Ini gini-gini saja. Bukan itu Tuhan mau. Tuhan mau hati kita. Jadi sering saya ucapkan luang, WL singer, musik, sound system, kerjasama yang baik supaya suara harmonis. Kita memuji Tuhan, siapkan di rumah. Makanya kalau ke gereja jangan terlambat. Persiapkan dari malam bajumu, uang persembahanmu. Jangan terlambat ke gereja. Sebagai sikap hati supaya kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh. Waktu kita datang sini, datang ke gereja, langsung hati kita terpaut pada Tuhan. Kita duduk, jangan pikiran kemana-mana. Jadi kita menyembah Dia mulai dari hati. Di gereja duduk, kalau ketemu Tuhan langsung salam, selamat pagi, tapi hati kita kepada Tuhan. Waktu nyanyi,
puji Tuhan itu. Semua fokus. Jangan masih main HP, masih lihat sana sini. Hati kita bulat sungguh-sungguh buat Dia. Kita angkat tangan, bukan tangan kita Tuhan mau, tapi itu membuat fokus pada Tuhan. Kita nyanyi supaya saya nyanyi, saya dengar sendiri, dan kiri kanan saya pun dengar. Itu sikap kita memuji Tuhan kebersamaan, supaya kita bersama-sama membangun roh kita memuji Tuhan. Makanya kerjasama, soundman, musik semua, supaya harmonis. Jangan sampai jemaat nonton saja, sini juga, sini juga bukan muji Tuhan, hanya senang sebagai performance. No way. Tuhan mau hati kita memuji Dia. Maka singer pun terlihat di wajahnya sedang memuji Tuhan. Maka kita ikut memuji Tuhan. Ikut memuji Tuhan bukan karena ayo, bukan itu. Tuhan mau hati penyembah sini. Ketika hatimu, rohmu menyembah, semua roh menyembah sini. Maka sekali lagi kita nyanyi, saya pun menyuruh telinga saya dengar suara saya, memerintahkan jiwa saya puji Tuhan. Tetangga saya kiri kanan dengar, maka sama-sama, maka seluruh ruangan menyambut surga. Itu pujian penyembahan. Jangan asal jika musik rame-rame, bukan. Tuhan tidak dengar suara. Tuhan roh kita tangkap Dia. Itu beribadah. Jadi sungguh-sungguh menikmati. Makanya rindu ke gereja. Karena di sana dia dipuaskan. Hadirat Tuhan. Dipuaskan oleh suasana surga. Dipuaskan hati yang semangat. Bukan hanya lihat gambar-gambar yang bagus. Bukan. Suasana roh dengan roh Allah. Bertemu di sini yang dari surga. Dan yang di bumi. Kita pesta sama-sama. Nikmati Tuhan. Memuji Tuhan bukan terpaksa. Itu sukacita. Mari kita, saya sampaikan semua tim puji-pujian. Supaya engkau menjadi pemuji, penyembah Allah. Bukan tampil di depan untuk performance. Jiwa, menyembah saya kursi. Semua akan ikut. Jadi, mari kita perbaiki menjadi manusia Tuhan yang beribadah sungguh-sungguh tingkat jiwa kita, roh kita, segenap hati. Semua kita menikmati Tuhan. Jadi juga kalau sedang firman sampaikan, tadi kita pujian penyembahan menyampaikan dari bumi ke surga. Sekarang ada berkat dari surga ke bumi. Maka hati kita sungguh terbuka kepada apa kata Tuhan. Jangan lihat kiri kanan. Oh amin Tuhan. Makanya tiap orang catat. Supaya apa kata Tuhan melekat. Kita tanamkan dalam hati kita. Itu menjadi kekayaan pribadi kita. Kekayaan kita kita bawa pulang. Jangan sampai pulang gak bawa apa-apa. Jadi kalau ada firman yang cocok, ulangi 3 kali, ucapkan. Kita dengar. Maka itu sedang kita menanam firman Tuhan dalam hati kita. Supaya tumbuh, berbuah, berlipat ganda. Itu buat saya, bukan buat orang lain. Terima curahan berkat Tuhan melalui firman yang disampaikan. Alangkah bodohnya kita ke gereja nggak bawa apa-apa pulang. Kita di sini untuk diberkati. Terima itu berkat Tuhan melalui firman-Nya. Allah hadir melalui firman-Nya. Allah memberikan berkatnya melalui firman-Nya. Semua jadi karena firman Tuhan. Terima itu. Alangkah indahnya. Tadi aku udah begini. Nah, kita nggak usah suruh bersaksi. Kalau kita dapat makanan surga itu, mulut kita berapi-api bicara pada orang lain. Otomatis itu. Karena api menyala. Dan kalau ibadah,
salah satu ibadah, jangan lupa persembahan. Ingat, itu tanda bukti kita menyembah Tuhan. Tuhan tidak perlu uang kita. Coba baca Semi, Amsal 3, 9, 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh diisi sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itu Allah ingin memberkati kita. Allah ingin memberkati lumbungmu. Tapi banyak orang bodoh, hitung-hitungan dengan Tuhan. Rasanya berapa ya, berapa? No way. Kemarin saya dengar kesaksian Pak Rubinadi, dia bikin proyek, ya di Bandung Barat sana. Ada jemaat yang tidak kenal beri persembahan uang cash 15M katanya. Saya pikir bukan 15M-nya, itu orang-orang yang siap diberkati, senang sekali. Dia tahu itu dari Tuhan, sehingga dia mengatakan, yes, ini dari Tuhan. Aku mau terus diberkati. Aku tidak mau berhenti berkat ini. Terus. Tuhan berjanji, kalau engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu, dia akan limpahkan limpahnya. Saya saksi hidup. Jadi mari saudaraku, jangan segan beri persembahan pertama. Mahasiswa semua, saya ulangi semua, jangan nanti kalau kau kerja, firman Tuhan katakan berikan hasil pertama. Gaji bulan pertama harus kau beri buat Tuhan, sebagai bukti engkau mau diberkati. Orangnya diberkati Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hasil pertama. Perpuluhanmu itu sebagai tanda engkau membuka hati untuk diberkati, karena engkau mengakui semua dari Tuhan. Maka saya pakai untuk Tuhan. Maka engkau siap akan bergelimang dengan berkat Tuhan. Jadi janji Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Hei semua anak-anakku yang siap diberkati Tuhan, hukum tak bertuai. Menabur dengan lebihnya, memberi dengan lebihnya, menuai dengan lebihnya limpahnya. Itu ibadah yang sangat menggairahkan. Terlalu bodoh orang mau hidup miskin. Itu karena dia mau miskin, karena dia pelit, tidak mau membuka dirinya menjadi orang yang diberkati. Firman Tuhan mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu, hasil pertama perpuluhanmu berlimpah. Semakin kau bersyukur, semakin kau tabur, semakin banyak Tuhan. Itu ibadah melalui usaha. Saya sangat bersyukur. Saya telah menemukan kebenaran firman Tuhan menjadi bagian saya. Bagi saudara yang mau, ambil aja, nggak bayar, silakan aja. Ini firman Tuhan buat semua di sini. Siapa yang mau, yang nggak mau nggak usah. Ini bebas pilihan. Jadi yang ketiga, bagaimana kita beribadah menghargai Tuhan? Andalkan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Tuhan itu maha kaya, maha kuasa, maha besar. Tidak butuh pertolongan siapapun. Dia punya kuasa, dia punya kemampuan, tidak terbatas. Maka orang yang mengerti itu, dia selalu menaruh harapan pada Tuhan, berserah pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Tuhan senang. Yeremia 17 ayat 7 dan 8.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita berharap pada Dia, mengandalkan Dia. Karena Dia powernya berlimpah-limpah. Maka orang yang mengerti itu, hidupnya sangat diberkati Tuhan. Karena Allah sangat senang ketika kita berserah, berharap, mengandalkan Dia. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan jangan takut, aku menolongmu. Ini rahasia ibadah yang paling tinggi. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dialah segalanya. Dialah segalanya. Engkau akan diberkati. Engkau tidak pernah buntu, tidak pernah masuk dalam situasi, oh saya nggak tahu lagi. Tidak. Tuhan selalu, senantiasa dapat diharapkan, dapat diandalkan, tidak pernah gagal menolong kau. Haleluya. Ini ibadah. Saya saksi hidup. Terima kasih. Contoh dalam hal ini Daniel. Tadi ibadah menempatkan Tuhan nomor 1. Dia tidak mau. Daniel memutuskan tidak mau makan makanan yang najis karena dia mau hanya menghargai Tuhan. Tuhannya. Kemudian dia beribadah sungguh-sungguh. Karena ibadahnya lah dia harus dibakar. Tapi karena dia sangat percaya Tuhan, walaupun masuk dapur api, ternyata Daniel tidak terbakar. Itu karena ibadahnya. Daniel masuk gua singa, singa pun tidak makan dia. Jangan takut kalau engkau percaya sungguh-sungguh, andalkan dia sungguh-sungguh. Dia membela engkau. Masuk api tidak terbakar. Masuk air tidak hangat. Masuk gua singa tidak dimakan singa. Wow. Haleluya. Kedua, sekarang bagaimana kita menghargai manusia. Tadi menghargai Tuhan dan 3 cara. Teruslah hidup kudus. Menganggap kudus Tuhan. Bukan karena kita kudus karena perbuatan, tapi karena berjubahkan Yesus. Dialah segalanya. Yang kedua beribadah sungguh-sungguh. Termasuk persembahan kita, pemberian kita, itu ibadah. Dalam pekerjaan kita, semua itu. Yang ketiga bagaimana kita terus menaruh Tuhan di atas segala tempat kita bersandar, andalkan dia dalam segala hal. Itu ibadah dalam segala hal. Yang kedua bagaimana kita menghargai sama saudara. Hargai saudaramu, kasih seperti dirimu sendiri. Yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 16 coba baca. Maaf. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi menghormati sesama adalah rendah hati. Humble. Kalau Daniel dia sangat rendah hati. Mari kita cara menghargai sesama, tadi menghargai Tuhan dengan rendah hati. Memandang orang lain berharga seperti kita berharga. Jangan pernah kita memandang orang lain kita lebih berharga, lebih penting. Teman kita adalah ciptaan Tuhan juga. Dia buatan Tuhan juga. Hargai dia dari perbuatan Tuhan. Hormati dia, dia berharga. Jangan pernah kita merasa ya sombong, angkuh, egois. Itu semua tidak menghargai sesama. Orang menghargai sesama tidak egois, tidak arogan, tidak sombong, tidak angkuh. Ya, itu rendah hati itu sangat dihargai Tuhan. Itu karakter utama Tuhan. Ada janji Tuhan, coba baca Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini janji Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan, kekayaan. Tidak pernah orang yang rendah hati jadi miskin. Humble.
menghargai orang lain, menempatkan orang lain sama dengan dirinya, dan menghormati Tuhan. Maka dia diberikan kekayaan, kehormatan, hidupmu akan terhormat. Engkau tidak akan dihina orang. Dan engkau menikmati hidup yang hari ini, besok, dan hidup kekal bersama Tuhan. Itulah. Jadilah engkau manusia Tuhan berikan seperti Yesus mengosongkan dirinya, rela merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, taat sampai mati ke salib. Mari kita miliki hati Yesus. Kita mengosongkan siapa kita, tapi kita mau Yesus menempatkan kita, dan orang lain juga ada Yesus. Kita menghargai Yesus dalam kita, Yesus dalam saudara kita. Jadi kita menjadi manusia rendah hati, menempatkan Yesus yang utama dalam kita, Yesus yang utama dalam saudara kita. Jadi kita bisa menghargai dia. Kedua, mengucapkan kata-kata yang membangun. Memperkatakan kata-kata yang membangun. Itu tanda kita menghargai yang lain. Ucapkanlah kata-kata yang memberi semangat, memberi harapan, menguatkan, memberi jalan keluar. Jangan kata-kata yang menghina, merendahkan orang, apalagi kata-kata yang menyakitkan, membuat orang merasa sakit hati. Ini sebagai anak Tuhan, kita mengucapkan perkataan-perkataan, ucapkan kata-kata yang ada warnanya, warna firman Tuhan, pasti di dalamnya ada kasih, ada semangat memberi harapan, ada jalan keluar, ada hikmat, sehingga memberi damai dan memberi semangat. Itulah bagian kita, mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan merendahkan, baik kepada istri, pada suami, pada anak-anak, dan pada teman. Mari kita latih mulut kita ini, supaya kita selalu mengucapkan kata-kata yang tidak hambar, tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, memberi harapan, memberi kekuatan, memberi solusi. Itulah anak Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita menghargai orang lain dengan perbuatan nyata. Pertama, dikatakan hormati pemerintah, ya. Roma 13 ayat 1-4, hormati pemerintah karena dia wakil Allah. Semua umat Tuhan harus tunduk pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Bayar pajak, beri pada raja yang hak raja, beri pada kaisar hak kaisar. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus yang patuh aturan pemerintah. Pajak, bayar pajak, jangan ada sekarang ini ribut sekali, korupsi semua. Anak Tuhan, tak usah takut, lakukan yang benar, bayar pajakmu, bayar kewajibanmu, bayar utangmu. Kita berkewajiban bayar. Taat lalu lintas, taat peraturan. Jangan sampai anak Tuhan geng motor, lampu merah pun ditabrak. Kalau kau tabrak lampu merah, berarti semua aturan kau tabrak. Semua anak-anak yang tidak tahu aturan, hidupnya akan tidak teratur. Hormati pemerintah. Anak-anak, hormati orang tuamu. Efesus, coba Efesus 6 ayat sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anakku semua, ya, saya di sini paling tua di sini. Bukan karena itu saya sampai gini, tapi kalau engkau mau diberkati, hormati orang tuamu. Apalagi kalau orang tuamu sudah tidak berdaya. Jangan pernah ucapkan kata-kata yang menyakiti orang tua. Bahkan saya pernah lihat, bapak selalu gini, bapak selalu gini. Jangan ngomong gitu, tidak hormat sama orang tua. Orang tua sakit hati gak bisa bikin apa-apa. Tapi kau nanti kualat, hidupmu akan susah. Tapi ketika engkau tahu Tuhan yang memberikan ini sebagai orang tua saya, hormati dia, dengarkan nasihatnya, ikuti nasihatnya. Hai anak muda semua, suka sekali berontak pada orang tua, ngomong kasar sama orang tua, melawan orang tua. Itu melawan Tuhan.
ayahmu, ibumu wakil Tuhan. Hormati mereka supaya engkau diberkati. Itu firman Allah. Istri saya kebetulan di rumah. Saya dulu paling kecil. Kalau makan semua gitu, kuahnya tinggal air aja. Itu bagian anak paling kecil. Kalau di rumah, semua lari main-main, aku suruh mijat. Tapi saya sangat hormat pada orang tua saya. Hari ini terbukti firman Allah benar. Hormati orang tuamu. Walaupun abangmu, kakakmu semua tidak hormat, lakukan saja. Hormati dia, hargai orang tuamu. Taati nasihatnya, taati apa katanya. Engkau akan diberkati umur panjang dan engkau berkelimpahan. Diberi anak cucu juga hebat-hebat. Berbagai orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya diberkati yang perkasa. Saya saksi hidup. Oleh karena itu semua anakku sini. Kalau engkau pernah menyakiti orang tua, minta maaflah. Datanglah bersujud pada dia. Minta maaf papa mama, cabut semua sakit hatimu. Jangan bawa ke kuburan. Berkati aku, taruh, ambil tangannya, taruh di kepalamu. Berkati saya bapak, berkati saya mama. Supaya hidupmu diberkati. Hormati mereka. Hormati pemimpinmu ya. Ibrani 13 ayat 17 ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Ya, ini juga saya sampaikan bukan karena saya pemimpin sini. Tapi kalau engkau mau diberkati, jangan pernah ngomong-ngomong kejelekan pendetamu. Jangan ngomongi hamba Tuhan. Itu mendatangkan kutuk bagi hidupmu. Tapi teruslah hormat pada mereka. Walaupun banyak tidak cocok dengan kemauanmu. Tapi Tuhan pakai itu jadi berkat bagi engkau. Belajar setia pada jemaat lokal. Terhisap sana, melayani sana. Taati pemimpin rohanimu. Karena itu firman Tuhan supaya engkau diberkati. Hargai. Bukan saya karena pendeta. Tapi itu supaya engkau diberkati Tuhan. Itu karena saya dipakai Tuhan. Oleh karena itu semua hamba Tuhan. Walaupun banyak yang tidak cocok. Bahkan ada yang jelek. Jangan pernah mulutmu. Jangan pernah perkataan pun menghina atau menyakiti dia. Coba Daud, Saul sangat jahat. Tapi Daud tidak berani mengusir Saul. Walaupun karena dia wakil Tuhan, urapi Tuhan. Kalau engkau mau diberkati, hormati pemimpin, baik di gereja, baik di kantor. Banyak sekali anak muda ngomong-ngomongin atasnya. Itu perbuatan bodoh. Ngomong-ngomong, oh pendeta A, pendeta B, ya gini, korupsi uang jemaat, uang perpuluhan. Itu kutuknya bagimu. Jangan ngomongi pendeta itu hamba Tuhan. Walaupun dia berbuat salah, itu urusannya dengan Tuhan, bukan urusanmu. Jangan pernah menyakiti atau menghina atau kata nama Tuhan. Iya gini-gini. Itu kau bodoh, sedang terlibat dalam hal yang mendatangkan kutuk dalam hidupmu. Hormati dia karena dia mendatangkan berkat bagimu. Jadi inilah hari ini hal-hal penting. Dan terlebih bagaimana kita bersikap pada saudara. Kalau ada mendahulukan teman kita, kalau antri makan, anak muda, kalau udah makan ada orang tuh, silakan dulu, jangan langsung kau ambil kau duluan. Hormati, bah temanmu, siapa antri di jalan, silakan masuk dulu. Apalagi kalau antri gitu, banyak anak muda tidak tahu sopan, antri tidak tahu bagaimana etika antri. Antri silakan di jalan. Apa salahnya? Silakan, ayo. Jangan sangat, aduh, bikin malu anak-anak muda naik motor. Saya bilang sekarang, aduh, saya tetor.
Saya pernah tabrak anak muda. Dia mataan lagi sama saya. Saya bilang, ya saya semuanya berkatnya buat saya, kutuknya buat kau. Jangan pernah egois di jalan. Di dalam antrian. Kalau di naik kereta api, mari silakan dulu. Itu firman Allah. Mendahului orang lain. Supaya engkau diberkati. Diberkati oleh rendah hati. Sekarang anak muda ini semua, tolong jemaat GBI Sukasi kita periksa knalpotmu. Jangan bikin bising kota ini. Wow. Itu orang sombong. Tidak peduli ke orang lain. Saya bilang aku sakit kepalaku. Apa sih itu? Orang yang tahu firman Tuhan tidak begitu. Jadi sini sampai di rumah nanti periksa knalpot siapa yang ribut, antar ke rumah saya ganti, saya bayar sendiri. Di rumah saya bikin pelangkitnya, dilarang lewat motor bising. Tapi ada aja, wow, senang sekali ya. Itu ciri orang sombong. Anak jemaat GBI Sukacita, semua knalpotnya nggak bunyi. Inilah perbuatan nyata. Baik, kalau di jalan, kalau salib orang, jangan emosi lah, wah, udah gitu. Apa sih gitu? Anak muda seperti itu. Makasih. Ini saja hari ini saya ulangi sedikit lagi. Menghormati Tuhan tadi dengan cara pertama, baju kudusan Tuhan, tempatkan Dia tertinggi, hidup dalam firman Allah, hidup dalam hatimu, kuduskan kau. Ibadah sungguh-sungguh. Kalau nyanyi sungguh-sungguh. Yang ketiga, bagaimana kita menjadikan Dia segalanya, andalkan Dia. Menghormati sama rendah hatilah. Anggap saudara kita juga sama kita. Yang kedua, selalu memperkatakan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang hambar, yang menyakitkan, yang menekan orang. Yang ketiga, perbuatan nyata. Bagaimana perbuatan nyata bagi pemerintah kita taati peraturan lalu lintas, pajak. Yang kedua, hormati pemimpinmu, hormati orang tuamu, dan sekarang hormati sesama. Dimanapun kita mendahulukan orang lain, jangan kita merasa egois. Makasih. Nanti setelah kita ibadah, kita mau bersyukur hari ini karena pada hari Kamis yang lalu Pak Sam dan Ibu Cynthia telah tapi sekarang menjadi pejabat di GBI, jadi PDM PDP. Ya tadi habis ini saya minta doa sekarang buat firman Tuhan. Ya, shalom semua. Ya, saya percaya ada pesan Tuhan buat kita semua hari ini, amin. Ya, Tuhan mengasihi kita semua, kita dipisahkan dari dunia dan Tuhan mau tampil dalam keseharian kita. Kalau kita sekarang udah bertahun-tahun belajar, Tuhan mengasihi saudara, Dia mati, Dia tebus, Dia bayar lunas, kita semua milik Tuhan, amin. Biarlah dunia bisa lihat kita hari ini, melihat Kristus ya yang di dalam kita, amin. Hari ini hal-hal praktis ya. Memang kalau kita mengenal kasih Tuhan, nggak perlu disuruh. Kita datang ke gereja, kita setia beribadah, kita mau melayani Tuhan, amin. Kita mau memberi. Terima kasih untuk Pak Gembala pesannya dan juga untuk kehidupan kita dengan sosial ya. Jangan sampai anak-anak Tuhan membawa masalah, ya, tapi kita jadi berkat kemanapun kita pergi, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita pagi hari ini karena Engkau baik dalam hidup kami, karena Engkau sudah menebus kami. Karena Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Kami tidak mampu menyelamatkan diri kami, tapi Engkau datang dan menebus kami. Terima kasih oleh darah-Mu yang kudus, kami sudah dibayar lunas. Kami milik-Mu, kami anak-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar hidup memuliakan Tuhan. Kami tahu setiap nafas kami adalah anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan. Dan setiap hari-hari kami adalah kesempatan kami menikmati kasih Tuhan dan membagikan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pesan dari Tuhan hari ini, untuk kami boleh meninggikan Tuhan
Setiap hari kami tidak melupakan Engkau, kami tidak berjalan sendiri, tapi kami mengandalkan Engkau. Aku berdoa biar turunlah berkat Tuhan atas jemaat-Mu. Kami semua ada di sini karena kami mau mengandalkan Tuhan. Kami tahu kami terbatas, tapi tangan-Mu tidak terbatas. Berkat-Mu atas setiap anak-anak Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tahu kami punya jawaban. Kami punya berkat Tuhan yang menjamin hidup kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap hari-hari kami, biar Tuhan tolong kami ketika kami di jalan, ketika kami bekerja, ketika kami di rumah, ketika kami sedang menikmati hari-hari kami tetap ingat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dan Yesus boleh tampil, kasih-Mu boleh tampil dalam perkataan, sikap, kasih, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pesan Tuhan lewat Bapak Gembala kami bersyukur untuk anugerah-Mu, Engkau berikan umur yang panjang buat dia. Engkau berikan kesehatan untuk Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan taruhkan pesan-pesan dari surga buat dia. Melalui beliau kami semua boleh diberkati. Terima kasih untuk urapan Tuhan, Kau tambah-tambahkan juga untuk semua orang yang melayani tempat ini. Tuhan berikan berkat-Mu berlimpah-limpah. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati, kami rindu untuk melihat negeri ini diberkati Tuhan. Boleh mengalami Yesus. Kami tahu ada kegelapan di negara ini dan kami percaya hanya terang Kristus yang bisa mengusir kegelapan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah anugerah Tuhan, kasih karunia atas belas kasihan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Aku berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh menteri-menteri supaya Tuhan taruhkan hati yang takut akan Tuhan. Untuk DPR, Tuhan taruhkan hati yang takut akan Tuhan. Untuk para pemimpin daerah dimanapun, Tuhan taruhkan hati yang takut akan Tuhan. Kami tolak roh kegelapan, roh korupsi yang menghancurkan negara ini, kebodohan yang menghancurkan, kemiskinan yang menghancurkan negara ini. Kami percaya ada berkat Tuhan atas bangsa ini. Aku berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun untuk boleh tampil memberitakan kebenaran Tuhan dengan berani. Terima kasih untuk cabang GBI Sukacita dimanapun yang hari ini mereka melakukan ibadah, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk semua TK-TK juga yang dipakai Tuhan dan bahkan juga kampus ITHB di tempat ini. Pakailah semua yang Tuhan percayakan untuk boleh memberitakan terang Tuhan. Terima kasih, aku berdoa untuk setiap mahasiswa juga yang beribadah tempat ini. Tuhan bukakan jalan-jalan terbaik, pintu-pintu terbaik, berkat Tuhan memberikan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga kalau dalam minggu ini kami tahu ada saudara kami yang Kau panggil, saudara Yesaya Sembiring. Kami berdoa untuk seluruh keluarga, Tuhan berikan penghiburan, Kau berikan kekuatan, dan kami tahu Engkau adalah sumber penghiburan kami dan kami punya hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk hari ini kalau kami mau merayakan, mengucap syukur karena kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan lebih lagi kepada hamba dan kepada istri. Tuhan urapi, Tuhan tolong kami untuk boleh melayani Tuhan dengan lebih lagi, dengan sungguh-sungguh, dengan urapan Tuhan, bukan dengan kepandaian hikmat berkata-kata, tapi ada penyertaan Tuhan yang membuat pelayanan di tempat ini boleh maju dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali dan kami mohon terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita mau terima berkat dari surga. Arahkanlah hatimu, lihatlah Bapa mengasihi engkau. Kau adalah biji matanya. Tangannya ada di atas kepalamu. Dia memberkatimu. Dia melindungi setiap keluar masukmu. Engkau orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terimalah kasih karunia dari Allah, anugerah yang tidak pernah berhenti, kasih sayang dari Tuhan Yesus, kuasanya dan mujizatnya menyertai hidupmu. Dan sukacita, damai sejahtera, hikmat dari Roh Kudus menyertai setiap hari-harimu. Dari sekarang sampai Dia menjemput kita kembali, Maranatha. Yang sungguh percaya dan sudah menerimanya, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Maaf, sebentar lagi 5 menit. Saya mohon Cynthia dan Sam sini, kita berdoa sebentar buat dua hamba Tuhan yang baru ditabis kemarin di sidang MD. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri, Bapak Ibu. Silakan berdiri, Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, arahkan tangan kepada kedua hamba-Mu ini. Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, Engkaulah saksiku, supaya semua orang tahu dari mulutmu tidak adalah lain, tidak ada juru selamat lain,
hanya Yesus Kristus. Jadilah engkau hambaku, pilihanku, aku yang memilih engkau, aku menyertai engkau, aku memperlengkapi engkau, aku mengurapi engkau. Pergilah, jadilah saksiku, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan menyertaimu, mengurapi engkau. Jadilah engkau hamba Tuhan yang perkasa, yang diutusan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita berdoa juga. Kita ada sedikit konsumsi, kita makan sama. Tuhan Yesus, terima kasih berkat makanan minum kami sama dan syukur kuduskan menjadi kesehatan kami. Kami mau terima dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat berminggu. Bapak Ibu, hari ini hari sukacita, tapi juga ada keluarga kita yang berduka. Jemaat kita dipanggil Tuhan hari Kamis lalu ya, Pak Yesaya Sembiring. Malam hari ini ada kebaktian penghiburan di Bumi Baru 2 pukul 19 ya. Kami mengundang atas nama keluarga juga untuk kita berikan. Iya nanti. Oke, di Bumi Baru 2 di ruang D nanti bisa datang ya. Pukul 19 mari kita topang keluarga Sembiring ya yang sedang berduka. Dan hari ini kita bersuka, itulah dalam Tuhan, suka duka biasa dalam Tuhan ya. Hari ini kita bersuka cita untuk kepercayaan Tuhan, kita makan bersama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu Bapak Ibu.